Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan memulai tentang BIMTEK, tilawah dan dakwah. Semuanya dapat memahami dan menyaksikan bersama. Dan sebelumnya mohon dengarkan ayat ini. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idhatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Quran Surat An-Nahl ayat 125. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa aqulu wa billahi taufiq wal hidayah ay ba'da tahiyah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Syukur ala ni'amillah. Pada kesempatan hari ini senantiasa perkuliahan bimbingan teknis atau bimbingan teknik atau BIMTEK di dakwah dan tilawah ini, alhamdulillah saya patut bangga sekali kepada mahasiswa dan mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Islam Bakti Persada Majaya Bandung. Selamat bergabung, selamat mengemban sebuah keyakinan bahwa keyakinan adalah sebuah pencerahan. Makanya di kampus penjara ini kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di perkuliahan dengan begitu banyak metode. Teruntuk metode hari ini yaitu bagaimana penyampaian perkuliahan melalui YouTube. Makanya oleh karena itu tolong dengan baik hati, dengan tidak mengurungkan rasa hormat kepada semua mahasiswa dan mahasiswi untuk senantiasa like, mendukung channel MAC atau Muhammad Aliman Channel 99. Jangan lupa ya, like, subscribe, dan komen. Oke, untuk pertemuan hari ini saya akan sampaikan tentang BIMTEK, tilawah dan dakwah. Yang pertama, semua mahasiswa dan mahasiswi mohon melihat atau menonton serta meng-share atau senantiasa memberikan sebuah sebuah komentar atau bisa pendapat apa yang saya sampaikan, karena kekurangan mungkin banyak sekali dan kelebihan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Oke, semua mahasiswa dan mahasiswi yang saya banggakan, yang pertama menjadi catatan di pertemuan BIMTEK ini kurang lebih dari bulan Maret sampai kurang lebih bulan Agustus. Jadi kita sempatkan pertemuan BIMTEK di tilawah dan dakwah ini mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang berguna. Terlebih kalian mengemban sebuah prestasi, mengemban amanah, menjadi figur di masyarakatnya. Oleh karena itu penting sekali apa yang saya akan sampaikan pada BIMTEK. Yang menjadi catatan, mahasiswa harus aktif, mahasiswa harus kreatif. Oke, sebuah pemahaman di dakwah dan tilawah ini. Yang pertama, saya ada judul buku yang kecil yang menarik untuk kalian baca, boleh. Ini ada 20 langkah bagaimana agar mudah. Jadi seorang tilawah
bisa menghayati Al-Quran atau bisa menghafal Al-Quran. Jadi saya punya bukunya ya. Ini penting sekali. Kemudian ada penjelasan mendasar tentang penyampaian metode dakwah. Oleh karena itu, buku-buku yang insya Allah akan menjadi penopang dari perkuliahan ini menjadi sebuah bekal pengalaman yang paling berharga. Oke. Pada kali ini, teman-teman, terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Aliman. Alhamdulillah saya lahir di Cianjur. Teman-teman mungkin yang belum kenal, yang belum bisa menyapa saya haturkan terima kasih. Mudah-mudahan kita ada sempat waktu untuk bisa berbincang-bincang di perkuliahan luring atau tatap muka, namun tidak mengurangi rasa khidmat saya kepada semuanya, karena di masa pandemi ini mungkin banyak sekali kita tantangan dan rintangan untuk para pencari ilmu, termasuk di perguruan tinggi agama Islam Bakti Persada Majalaya Bandung. Di BIMTEK yang saya ampuh ini yaitu tilawah dan dakwah. Oke teman-teman, mengenai sebuah tilawah dan dakwah, yang pertama bahwa tilawah adalah sebuah gaya seorang para ahli Qur'ani. Jadi teman-teman, bisa saja bahwa seorang ahli Al-Quran itu dengan gaya tilawahnya, dengan gaya qiraah sab'ahnya, itu bisa senantiasa kita dipelajari. Makanya kita bareng-bareng memahami isi kandungan Al-Quran. Yang kedua, selain tilawah, ada juga dakwah. Kebetulan alhamdulillah saya duduk di perguruan tinggi ternama di Bandung, yakni Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Alhamdulillah saya masuk 2012. Saya belajar di jurusan dakwah kurang lebih 3 tahun, 4 tahun S1, kemudian dilanjut di perguruan tinggi ternama juga sama, yakni di jurusan dakwah. Alhamdulillah dengan lulus 2 tahun, dan hari ini teman-teman, buktinya sedikit demi sedikit pengalaman yang berharga untuk senantiasa saya sampaikan kepada semuanya. Yang pertama yang saya akan bahas ini di dalam dakwah terutama ya. Jadi kita harus tahu apa itu dakwah. Jadi apa itu slogan dakwah? Apa itu makna dakwah? Apa itu karakteristik dakwah? Yang pertama kita bahas yaitu mengenai tentang seorang sifat dan siapa yang akan menyampaikan dakwah. Di dalam konteks dakwah itu ada identifikasi, yaitu orang yang menyampaikan dakwah. Nama orang yang menyampaikan dakwah itu disebut dengan dai. Ya, dai itu adalah orang yang senantiasa menyampaikan dakwah. Siapa yang selanjutnya dalam identifikasi dakwah? Yang kedua ada mad'u. Mad'u ini adalah orang yang mendengarkan. Jadi kalau misalkan kita berbicara tapi tidak ada mendengarkan, apakah itu disebut dengan dakwah? Bisa saja. Bisa saja kita merekam suara kita, kemudian kita dengarkan oleh diri kita sendiri, itu bisa. Itu disebut dengan kategori dakwah juga. Tapi di dalam dakwah juga ada metode, ada cara. Nah, tapi sebelum kepada cara, di pertemuan yang selanjutnya kita penting juga membahas hari ini adalah sifat dan karakter seorang dakwah, seorang penyampai atau seorang dai. Yang pertama, bahwa penting sekali dai ini, sebagai catatan, dai merupakan sosok individu, figur ketauladan umat. Individu, sosok individu, ulangi lagi ya, sosok individu, figur ketauladanan umat, seluruh umat. Jadi sebagai figur kita ini, kalau misalkan seorang mahasiswa sudah berkancah di masyarakat, makanya kalian menjadi seorang figur, seorang sosok. Kemudian di dalam seorang dai, di dalam segi pengucapan, dalam segi penampilan, itu harus menjadi ciri. Kemudian yang kedua, bahwa seorang dai itu ada mempunyai sifat dan karakter.
Yang pertama, bahwa sebagai seorang dai yang setiap perilaku dan tutur katanya selalu direspon umat, maka seyogianya bagi seorang dai diharapkan memiliki sifat yang terpuji. Itu. Ini adalah bahwa sebagai dari sifat karakter dai yang harus dimiliki oleh seorang dai agar mampu menjadi uhwah atau menjadi uswatun hasanah. Yang pertama, dai adalah orang yang proaktif, penuh dengan kebenaran, semangat, dan kesabaran. Jadi ini penting sekali. Seorang dai penuh dengan proaktif, penuh dengan kebenaran, penuh dengan rasa semangat, dan penuh dengan kesabaran. Bahwa teman-teman ada juga ini sebagai pembahasan hari ini yang kita harus senantiasa diberi pemaknaan bahwa dai ini adalah sebuah tantangan, sebuah penerus risalah apa yang disampaikan oleh baginda kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Itu ya. Jadi penting sekali pembelajaran hari ini atau perkuliahan hari ini tentang BIMTEK, kuliah antara dakwah dan tilawah, itu adalah penting. Semuanya di perguruan tinggi, bahkan yang kita tekuni hari ini di STI Bakti Persada Majalaya ini, itu penting sekali. Yang kedua, dai harus memiliki kemampuan yang kuat, iman yang menyala, dan semangat yang menggelora. Ulangi lagi ya, jadi senantiasa iman kita menyala, kemudian semangat yang menggelora. Jangan sampai kita menjadi sosok para dai-dai yang lemah. Dai itu harus kuat. Yang ketiga, dai adalah orang yang dermawan. Ternyata hadirin semuanya, para mahasiswa dan mahasiswi yang senantiasa menonton, menyaksikan saya menyampaikan pemahaman, pengalaman kepada semuanya, bahwa seorang dai juga harus dermawan, tidak pelit. Kalau dalam istilah Sunda, jangan merek hese cap ya tidak boleh lah ya. Di dai penting sekali. Oke. Yang selanjutnya, bahwa dai adalah orang yang rela berkorban. Banyak sekali seorang dai itu banyak pengorbanan. Yang pertama ada korban waktu, korban tenaga, korban pikiran, korban keluarga, semuanya menjadi sebuah pengorbanan. Nabi pun mengajarkan seperti itu. Bagaimana Nabi Muhammad SAW menyampaikan keislamannya melalui dakwah dan tilawah. Bagaimana Nabi Muhammad SAW mengajak, menyeru umatnya. Bagaimana caranya dari mulai pertama masuk Islam itu adalah seorang istrinya, Sayyidati Khadijah, diajak oleh Nabi Muhammad SAW. Bagaimana beliau menyampaikan risalah kenabian, risalah keislaman. Luar biasa sekali. Kemudian dai atau seorang penyampai dakwah ini adalah orang yang memiliki tekad yang tinggi. Jadi teman-teman harus punya tekad yang tinggi, kuat. Makanya seorang dakwah, seorang pendai itu sebenarnya tidak mudah. Banyak sekali tantangan, makanya harus mempunyai iktikad, mempunyai kekuatan yang tinggi. Kemudian yang keenam, dai ini adalah orang yang bijaksana dalam setiap tindakan, akidah sebelum ibadah. Jadi bagaimana seorang dai itu mempunyai sebuah solusi tentang masalah akidah sebelum penyampaian ibadah. Bagaimana hakikat akidah, bagaimana hakikat ibadah, ini penting. Makanya teman-teman semuanya yang saya banggakan bahwa tentang sebuah metode dakwah akan kita bahas, akan kita kupas, baik itu dalam YouTube channel saya, baik itu dalam tentang cara-cara tentang ilustrasi dakwah, bagaimana cara yang kita sampaikan kepada umat, kepada masyarakat halayak supaya bisa dimahami. Kita akan bahas. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan dan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan kembali
bahwa dai adalah sebuah teladan bagi orang lain. Ini teladan, makanya istilah-istilah kita sebagai orang awam tentang bagaimana kita harus menciptakan suasana yang terharu buat seorang para pencari ilmu, sehingga orang pencari ilmu itu bisa memaknai sebuah keilmuan itu sehingga bisa dimanfaatkan oleh dirinya, minimal dirinya sendiri, bahkan keluarganya atau orang lain. Kemudian dai harus memiliki kepekaan sosial, bergaul, beradaptasi dengan daerah sekitar. Dia dipengaruh yang baik bagi lingkungannya, jadi senantiasa dia mempunyai pengaruh kepada orang lain ternyata. Jadi teman-teman, kita belajar bersama bagaimana cara kita bisa mempengaruhi orang lain dalam hal-hal yang positif, gitu ya. Kemudian dai harus mengoptimalkan semua potensi yang ada pada dirinya. Bagaimana potensi? Kalau misalkan seorang dai gayanya dengan nyanyian, dengan sholawatan misalkan, itu riskan. Kemudian yang ke-10, dai adalah orang yang giat dalam melakukan amal soleh. Jadi teman-teman, selain kita di perguruan tinggi ini kita senantiasa rajin beramal soleh, ya, bukan rajin beramal salah. Makanya dalam istilah dulu pengalaman di bangku perkuliahan, jangan sampai kita mempunyai majelis taklim tapi kita juga mempunyai majelis taklajim. Itu ya, jadi majelis taklim dan majelis taklajim, tapi kita bergaul dengan majelis taklim, berkolaborasi, bertukar pikiran bagaimana umat senantiasa diajak dan diseru kepada hal-hal yang baik. Itu ya teman-teman. Dan tanda-tanda ciri-ciri seorang dai yang profesional, bahwa guru juga bisa dikatakan seorang dai, bahwa seorang pembisnis bisa dikatakan dai, bahwa seorang yang ada melihat batu yang akan menodai orang lain atau ada sebuah yang berbahaya kepada orang lain kemudian dia selamatkan, itu termasuk dakwah. Makanya kategori dakwah itu bukan hanya dakwah bil lisan, tapi ada dakwah bil hal, ada dakwah bil arkan. Jadi banyak sekali kategori-kategori dakwah. Jadi sebenarnya teman-teman, saya hari ini sedang berdakwah kepada teman-teman, bahwa dakwah saya kepada teman-teman adalah sebuah ajakan, sebuah pengamalan saya kepada Anda untuk bagaimana cara menjadi dai-dai yang profesional, dai-dai yang sangat berpegang teguh kepada pendiriannya, dan yang paling utama adalah dai yang senantiasa bermanfaat bagi dirinya dan bermanfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Itu ya teman-teman. Yang selanjutnya teman-teman, ini sebagai pengalaman saya di keilmuan dakwah. Kemudian saya juga alhamdulillah selain di perguruan tinggi atau di perkuliahan, saya juga alhamdulillah di pondok pesantren yang alhamdulillah pernah menduduki ketua, yakni ada istilah sebuah lembaga atau kumpulan bahwa dinamakan dengan Korab Dakwah. Alhamdulillah saya sebagai ketua Korab Dakwahnya kurang lebih sekitar 2016 sampai 2018, 2 tahun saya menjabat di Korab Dakwah. Dan hari ini alhamdulillah saya masih menjadi seorang divisioner di Korab Dakwah, yakni dengan sebutan CDSA, Korab Dakwah Santri Al-Jawami, dan membawahi naungan para majelis taklim, kemudian madrasah-madrasah yang ada di Kecamatan Cileunyi. Jadi alhamdulillah ini sebagai pengalaman teman-teman. Jadi kita selain kita sharing di sosial media, tapi kita bisa sharing secara tatap muka. Itu apa yang saya sampaikan hari ini mungkin bisa bermanfaat, bisa bermakna. Ini sebagai sebuah pertemuan di sosial media, di channel saya. Mungkin kalau banyak kekurangan bisa kalian komentar dengan komentar membangun, supaya saya bisa mempunyai inisiatif untuk bisa mengkaji di sosial media. Karena
banyak ranah-ranah tentang dakwah ya. Yang saya geluti tentang dakwah ada 3 ranah. Yang pertama ada ranah hitobah. Hitobah itu adalah bagaimana di atas mimbar. Ada seperti halnya tabligh, kemudian ada ceramah, tausiah, baik itu dalam khutbah Jumat, kemudian khutbah gerhana bulan, khutbah gerhana matahari, khutbah dalam pernikahan, kemudian khutbah dalam menerima akad pernikahan dan sebagainya. Itu banyak sekali dalam kategori dakwah. Yang kedua ada kitabah. Ternyata selain kita memahami tentang dakwah, ada juga dakwah melalui tulisan. Jadi teman-teman, yang kita bahas dalam pertemuan hari ini, jadi teman-teman bagaimana dengan semaksimal mungkin pemahaman dan pengalaman saya akan transferkan kepada semuanya. Di antaranya kategori ada hitobah, bagaimana cara menyampaikan dakwah melalui mimbar. Kemudian ada kitabah, tulisan, kita menulis. Jadi terkadang pemahaman seorang dakwah itu bisa berbicara tapi kurang bisa menulis, atau sebaliknya bisa menulis tapi kurang berbicara. Dan yang ketiga ada ranah dakwah itu adalah i'lan. Kalau i'lan ini atau multimedia disebutnya ya, jadi bisa saja teman-teman dakwah melalui media seperti saya hari ini. Jadi saya didokumentasikan di YouTube channel saya untuk senantiasa saya berkiprah sedikit demi sedikit ya untuk bisa menyampaikan keilmuan dan pengalaman saya kepada teman-temannya, khususnya di Sepertiga Agama Islam Bakti Persada Majalah ini. Jadi teman-teman, yang menjadi pertemuan hari ini yang pertama tadi tentang karakteristik dakwah, sifat dan sifat atau karakter seorang dai. Kemudian sedikit pembahasan tentang tilawah, bahwa tilawah ini adalah berguna sekali. Jadi penopang tentang dakwah itu ada tilawah, ada qiraah syab'ah, ada lagam. Sekarang misalkan para penghafal Al-Quran itu sangat identik digunakan oleh para mubaligh. Jadi kalau laki-laki mubaligh, kalau perempuan mubalighah. Kalau laki-laki dai, kalau perempuan daiyah. Jadi teman-teman yang hari ini hadir di semuanya senantiasa mendengarkan ucapan-ucapan saya, tolong senantiasa kalian bangun kesadaran diri bagaimana kita bisa menciptakan dan membangun kemanfaatan, kemaslahatan umat, sehingga umat yang awam, umat yang senantiasa memberikan sebuah pemahaman menjadi sebuah ilustrasi tantangan kita, tantangan zaman hari ini yang marak-maraknya kita harus benahi bersama-sama. Bagaimana di masa pandemi ini kita banyak kekurangan, banyak pemikiran yang negatif, pemikiran yang positif. Kita asumsikan bagaimana kita bisa mencari solusi bersama-sama untuk membangun masyarakat yang lebih baik. Itu teruntuk di dalam ajakan, teruntuk dalam seruan. Ini teman-teman, khususnya mahasiswa dan mahasiswi Bakti Majalaya, STI Bakti Majalaya ini, senantiasa saya doakan mudah-mudahan menjadi orang-orang yang khairunas ampau dinas, orang-orang yang bermanfaat bagi orang lain. Kemudian sebagai catatannya yakni jangan lupa untuk daftar hadir. Kemudian jangan lupa yang paling utama adalah like, subscribe, dan komen. Jangan lupa ya, tolong like dan subscribe channel saya. Mudah-mudahan kalian mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.